Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Ya, kali ini aku bakalan infoin tentang jenis-jenis pembayaran yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan pembelanjaan atau pembelian di online shop atau di internet ya. Biasanya karena sudah ada beberapa kali permasalahan saya lihat di pihak pembeli dengan pihak kurir. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya rasa ada kurangnya pemahaman dari teman-teman yang belanja online tentang jenis pembayaran yang dipilih, seperti itu. Kan ada beberapa jenis pembayaran yang seharusnya kita lakukan. Sebelumnya subscribe, tuliskan komentar Anda dan klik tombol like. Ya, saya akan jelaskan beberapa jenis pembayaran, yaitu yang biasa dibilang dengan term of payment atau jenis pembayaran dalam pembelanjaan online, seperti itu. Sebelumnya dulu belum tren dengan namanya COD ya. Kita singkirkan dulu COD karena COD ini sering bermasalah. Dulu sebelum ada COD, sebelum membooming pembayaran melalui COD, itu kita semua melakukan pembayaran belanja online, melakukan pembayaran dengan CBD. Karena ada dua jenis pembayaran. Pertama CBD, kedua COD. Ada dua jenis. Sebenarnya ada banyak lagi jenis pembayaran, tapi yang saya bicarakan hanya dua ini. Karena yang tren biasa kita gunakan ada dua ini. Yang pertama itu CBD. CBD itu adalah cash before delivery. Cash before delivery itu sebelumnya sudah sering kita lakukan. Sebelum COD itu seperti sekarang ini. Sebelum COD itu tenar seperti sekarang ini. Ya, CBD itu adalah cash before delivery. Memang di situ ada kata cash, tetapi sebenarnya teman-teman bukan membayar dengan cash, tapi melalui transfer. Jadi teman-teman harus mentransfer dulu uang yang harus dibayarkan sebelum barang itu dikirim. Jadi seandainya teman-teman ini belanja online melalui Facebook atau apa atau dulu sebelum ada Tokopedia, sebelum ada e-money, itu kita biasanya membayar menggunakan transfer bank. Jadi teman-teman, kalian membayar dulu produk yang ingin kita beli dengan mentransferkan uang kita ke rekening si penjual. Setelah itu baru barang dikirimkan. Itu namanya CBD, cash before delivery, seperti itu. Nah, kalau dengan seperti ini biasanya tidak ada permasalahan dengan kurir ya. Kalau dengan pihak toko biasanya kalau ada kerusakan itu kan langsung ke toko, karena memang seperti itu rulesnya. Ketika paket yang diterima itu bermasalah, kita sebagai pembeli tidak sesuai, kita sebagai pembeli harusnya komplain ke pihak toko. Mungkin biasanya yang ada saya lihat beberapa video yang pernah viral itu adalah ketika membeli pakaian tidak sesuai, mungkin warnanya tidak sesuai, size-nya tidak sesuai, seperti itu. Jadi kita sebagai konsumen harusnya komplain ke si penjual, bukan ke kurir. Nah, kalau kita proses pembayarannya itu menggunakan CBD, kita sebagai konsumen tidak akan komplain atau tidak akan berkeras dengan si kurir. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika konsumen melakukan pembayaran dengan COD. Saya akan jelaskan itu COD. COD itu adalah cash on delivery. Di sini sering orang salah paham dengan COD. COD itu berarti kita membayar ketika barang kita sampai, cash on delivery. Setelah barang itu sampai, baru kita melakukan pembayaran. Itulah maksudnya. Kira-kira setelah barang sampai, kita baru melakukan pembayaran kepada pihak kurir yang mengantarkan. Nah, seperti itu. Jadi yang jadi permasalahan, teman-teman ada yang salah paham ketika COD. Jadi ketika COD barang diantar oleh kurir, banyak yang saya lihat dulu bang barangnya. Sebenarnya itu tidak boleh teman-teman. Mungkin ada beberapa
toko yang mengizinkan untuk si konsumen mengecek atau mencoba dulu produk yang dia beli baru dibayarkan. Mungkin ada beberapa toko, karena itu kebijakannya dari toko ya, bukan kebijakan dari pihak kurir. Karena kurir dengan toko ini bekerja sama. Tugas kurir hanya mengantarkan saja, mengantarkan produk, mengantarkan pesanan kepada si pembeli. Jadi kalau untuk membongkar paket, memeriksa paket, itu tidak ada kebijakan dari pihak kurir. Seperti itu. Jadi intinya COD ini ketika barang sampai, teman-teman yang pesan harus membayar. Seperti itu kira-kira, harus membayar dulu, baru paket itu diterima, baru boleh dibongkar. Seandainya pun itu ada permasalahan dengan paket yang kita terima, dengan barang yang kita terima, teman-teman konsultasinya atau komplainnya tetap ke pihak toko. Bukan berarti teman-teman bisa seenaknya untuk tidak jadi beli karena ini COD. Kalian merasa uang kan belum dibayarkan, jadi ya bisa seenaknya untuk nggak jadi beli, sedangkan barang sudah dibongkar. Mungkin dari pihak toko tidak mengizinkan untuk membongkar, makanya si kurir inginnya ketika kalian bongkar ya kalian berarti harus membayarnya, seharusnya seperti itu. Itu adalah sebenarnya COD, cash on delivery, bukan berarti. Terus ada juga yang mengira COD itu ketemu nih si pembeli dengan si penjual, seperti itu COD. Jadi ini biasanya yang terjadi di jualan di Facebook yang sama-sama di satu kota ya, si penjual dan si pembeli itu sama-sama di satu kota, maka dia biasanya si pembeli berkata ingin COD dengan si pemilik barang atau dengan si toko, seperti itu. Nah, itu juga salah. Sebenarnya bukan seperti itu. COD itu bukan berarti si penjual yang mengantarkan ke si pembeli, karena yang mengantarkan tetap melalui kurir. Itu tugas kurir itu mengantarkan paket atau barang yang kita pesan, seperti itu. Tugasnya hanya mengantarkan, tidak ada kebijakan atau tidak ada kemampuan si kurir untuk memberikan wewenang kepada kalian si pembeli untuk membongkar produk tersebut, seperti itu. Seandainya pun ada permasalahan, kalau sekarang kan kita ada marketplace, ada Shopee, Tokopedia, itu kan semuanya kan juga ada pengiriman melalui COD ya, pembayaran melalui COD. Jadi pembayaran melalui COD, seandainya COD sekalipun ketika kalian belanja itu barang ternyata tidak sesuai, kalian kan sudah harus membayar dulu. Bayar dulu baru kalian bongkar barangnya, karena ketika sudah membayar berarti itu hak kalian. Sudah lepas kewajiban si kurir kepada si penerima barang, seperti itu. Setelah kalian bongkar ternyata ada bermasalah. Ketika bermasalah, nah kalian bisa langsung melakukan pengajuan pengembalian, seperti itu. Kalau belanjanya di Shopee atau Tokopedia atau marketplace lainnya, kalian bisa langsung mengajukan pengembalian melalui sistem aplikasinya, seperti itu. Biasanya langsung diproses, seperti itu. Tinggal mengirimkan kembali. Bagaimana prosesnya? Mungkin kalian mau mengembalikan barang atau minta kembalikan uang, itu melalui si penjual, pihak online shop, bukan pihak kurir. Jadi ketika pun ada permasalahan, langsung menghubungi ke pihak online shop. Kira-kira seperti itu. Karena sering saya lihat viral permasalahan bertengkar antara si kurir pengantar barang dengan si pembeli. Sampai di sini mudah-mudahan kita semua paham tentang apa itu COD dan CBD. COD itu cash on delivery, kita membayar setelah barang kita sampai, membayar kepada pihak pengirim. Yang kedua CBD itu cash before delivery, berarti kita membayar sebelum barang kita dikirim. Itu. Sebelum barang kita dikirim, kita harus transfer terlebih dahulu. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.